Sebuah pabrik kerupuk di Kelurahan Segala Bider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Senin siang terbakar. Api cepat membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar seperti kayu, minyak goreng, dan gas LPG. Kebakaran menyebabkan kepanikan para pekerja dan warga karena pabrik kerupuk berada di permukiman padat. Mereka membantu petugas pemadam kebakaran supaya api tidak menjalar ke bangunan lain. Menurut salah satu pekerja, kebakaran dipicu bara kayu bakar di tungku pemasak menyambar minyak goreng di kuali yang masih panas. Meski berusaha memadamkan dengan air dan alat pemadam api ringan atau APAR, namun api tetap membesar dan meludeskan isi pabrik. Nyamber ke kualinya. Karena besar ya, kena angin ya. Iya, kena angin tambah gede. Nah, kualinya itu gini loh, maksud saya kualinya diisi minyak. Ada minyaknya sisa. Ada kerupuknya enggak? Enggak. Oh ya, kalau nggak ada kerupuknya motong tak? Kalau ada kerupuknya motong tak kerupuknya? Bukan motong lagi. Kira-kira berapa liter itu minyak itu? Sekitar ya ada lah kalau 8 literan. Berapa liter ya? Udah untuk goreng itu ya? Udah sisa jelantah itu. Oh, jelantah. Rencana mau untuk goreng lagi? Goreng lagi, itu tinggal ke sana ngikat sebentar. Tapi bukan kompor gas, bukan? Kayu. Nah, pada saat goreng itu udah selesai, kemudian api itu dilorot. Artinya dilorot itu dijauhkan dari yang namanya kuali tadi, tapi flame-nya masih ada, bunga apinya masih ada. Kemudian ditinggalkan karena minyak tadi posisi panas, akhirnya nyamberlah ke minyak tersebut. Kemudian apa upaya dari mereka? Mengupayakan memadamkan menggunakan air, tetapi dia tidak berani menyiram di minyaknya karena minyak sudah terbakar. Apapun bentuknya, kalau minyak yang terbakar siram pakai air tidak akan mati karena BD air lebih berat dibandingkan BD minyak, maka posisi minyak tetap di atas. Nah, kebakaran pabrik kerupuk tidak merenggut korban jiwa. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pasangan bukan suami istri yang sedang pesta narkoba ini tidak bisa berkutik saat terpergok polisi yang menggerebek kamar kosnya di Desa Kahuri Pandalem, Kecamatan Banjarbaru, Tulang Bawang, Senin dini hari. Tersangka bernama Antoni dan pacarnya Fitri. Ya, nanti yang bawa barang. Diam, santai bos, dah diam. Polisi menyita bong atau alat mengonsumsi sabu-sabu dan 1 bungkus sabu-sabu sisa pakai. Jadi atau tahan. Nih. Santai, dah diam. Apa kamu lagi nyekop tadi? Meski kedapatan sedang pesta narkoba, Antoni menolak digelandang polisi. Ia berdalih tak bersalah sebab sabu-sabu itu milik pacarnya. Kalau nggak salah pasti pulang. Antoni dan Fitri dipaksa polisi ke mobil dan dibawa ke Mapolres Tulang Bawang. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu bandarnya. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Ratusan remaja yang sedang balapan motor di Jalan Desa Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu, kocar-kacir melarikan diri saat rombongan polisi menggerebeknya. Sayangnya, upaya para pembalap liar sia-sia. Polisi yang telah mengepung dari awal bisa mengadang mereka. Lebih dari 100 pembalap liar ditangkap berikut motornya. Menurut polisi, balapan liar di desa ini meresahkan warga. Selain beberapa kali menyebabkan kecelakaan motor, suara bising knalpot juga mengganggu kenyamanan warga yang sedang tidur. Sering terjadinya balap liar yang mengakibatkan luka-luka, bahkan ada yang pernah meninggal dunia akibat balapan liar tersebut. Sehingga selain korban luka-luka dan meninggal dunia juga diakibatkan suara bising yang mengganggu istirahat, dan kami mengamankan 103 anak-anak, sebagian besar di bawah umur. Ratusan pembalap liar diberi sanksi mendorong motornya dari lokasi balapan hingga ke Mapolres Pringsewu sejauh 3 km.
Setelah tiba di kantor polisi, para pembalap liar ini kemudian didata dan diperbolehkan pulang dengan syarat dijemput orang tuanya masing-masing. Motor yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan ditahan polisi. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Jalan rusak di Lampung Utara memakan korban. Senin siang, sebuah truk singkong terguling saat melintasi Jalan Desa Jagang, Kecamatan Belambangan Pagar. Roda truk sebelah kanan terangkat dan muatannya tumpah ke kebun warga. Menurut pengemudinya, kecelakaan bermula saat truk akan berpapasan dengan motor yang membawa gerobak dagangan. Motor itu berjalan zigzag menghindari jalan berlubang dalam. Saat kejadian, truk menepi supaya tidak menabrak motor itu, namun rodanya malah terperosok di lubang yang dalam dan akhirnya terguling. Jalannya dibenerin, dibuat busir, nggak kayak gini lah, ini loh kayak sawah. Ini menghubungkan jalur mana, Pak? Ini mana-mana Pak, Anak Ratu Haji, Karang Jawa, Padang Ratu, Pringsewu. Jalan udah rusak udah lama, Pak ya? Oh, udah lama, Pak. Udah berapa tahun kira-kira, Pak? Ya kalau 2 tahun ada. Itu Pak, belum pernah diperbaiki apa gimana? Kalau saya ya pernah. Pernah, tapi udah hancur. Udah berapa tahun kira-kira? Kalau selama saya di sini ya 2 tahunan itu saya di sini. Kecelakaan truk di jalan rusak tidak merenggut korban jiwa. Para pengendara motor dan mobil mendesak pemerintah segera memperbaiki Jalan Desa Jagang, Kecamatan Belambangan Pagar, karena penghubung antar kecamatan dan ke Jalan Sumatera lintas tengah. Setiap hari, jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.